Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, tidak jarang sedih juga mendengarkan keluhan-keluhan dari para tenaga medis, dokter dan perawat yang melayani orang-orang yang terkena virus COVID-19. Ada banyak dokter, ada banyak tenaga medis yang akhirnya harus meninggal karena pelayanan mereka kepada sesama yang menderita. Seringkali mereka mengeluh, mereka memiliki keluarga, tapi keluarga harus ditinggalkan demi tugas yang menanti mereka melayani orang-orang sakit. Mereka merasa letih dan lesu di dalam menjalankan hidup ini. Atau tidak jarang kita sedih juga mendengar orang-orang sederhana yang karena pembatasan sosial berskala besar PSBB, akhirnya mereka mengalami beban yang berat, beban ekonomi, tiada penghasilan. Padahal mereka harus membiayai seluruh keluarga. Mereka letih, mereka lesu. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, di tengah-tengah kehidupan yang tidak jarang membebankan, membuat kita letih dan lesu, siapa yang harus kita andalkan? Kepada siapa kita harus berlari. Siapakah yang masih bisa membuat kita gembira dan bersukacita walaupun ada rupa-rupa masalah yang kita hadapi? Apakah manusia? Apakah manusia? Tidak. Yang bisa membuat bahwa kita di tengah-tengah masalah yang kita alami, kita masih tersenyum. Hanyalah Tuhan. Hanyalah Tuhan. Kita dengar tadi di dalam bacaan Injil, kata-kata Yesus, "Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Sebab hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Dalam hidup kita sebagai orang Kristen Katolik, ada banyak beban yang kita seringkali harus pikul. Beban yang terlebih membuat orang akhirnya merasa lelah dan tidak jarang tergoda untuk putus asa adalah beban penyakit. Penyakit yang dia alami, penyakit yang dia rasakan, penyakit yang menimpanya. Ada banyak orang-orang tua yang walaupun ditimpa dengan banyak penyakit, tapi harus bekerja, harus mencari duit. Di dalam kesakitannya mencari duit untuk membiayai keluarga. Cinta pada keluarga tetap ada. Dan ini menjadi sebuah juga kuk yang dipasang di dalam hidup kita. Tidak jarang juga
di dalam keluarga, beban yang dialami oleh suami istri, pasangan yang berselingkuh, pasangan yang tidak mencintai, pasangan yang yang selalu menolak. Tetapi karena sebagai orang Katolik, walaupun pasangan demikian, tetapi harus bertahan mencintainya, harus bertahan menerimanya, harus bertahan mengampuninya. Dan tidak jarang ini menjadi sebuah beban, menjadi beban yang berat, menerima orang yang membenci kita, menerima orang yang menyakiti kita. Atau juga tidak jarang orang tua juga menghadapi anak-anak yang nakal, anak-anak yang hidupnya tidak beres, anak-anak yang pergaulannya bertentangan dengan agama. Tidak jarang hal ini menjadi beban bagi orang tua. Mereka senantiasa harus mencintai anak ini. Walaupun berat menerima dia, tetapi tetaplah dia merupakan anak kita. Jadi cinta tetap dipertahankan. Walaupun harus bergumul. Atau sebaliknya juga orang anak-anak seringkali harus bergumul dalam hidupnya. Melihat orang tua yang ikatan perkawinannya menghadapi kehancuran. Sepanjang hari berkelahi. Orang tua yang terus-menerus saling dendam satu dengan yang lain. Saling tidak percaya. Dan anak-anak menyaksikan, anak-anak melihat keadaan orang tua. Keluarga sudah menjadi sebuah neraka bagi anak-anak. Tetapi tetap mereka harus menerima, ini orang tua saya. Ini papa dan mama saya. Dan seringkali ini menjadi beban yang membuat anak-anak harus memikul di dalam hidup. Seringkali juga banyak anak muda sekarang memikul banyak beban di dalam hidupnya. Beban pergaulan. Merasa ditinggalkan oleh pacarnya. Merasa dibiarkan, merasa dikhianati. Ini menjadi sebuah beban di dalam hidupnya. Beban sekolah lagi yang harus dia hadapi. Berat. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, sekarang ini lagi yang lebih berat, ini pandemi virus COVID-19. Masa depan kita tidak tahu apa yang mau terjadi. Kapan pandemi ini berhenti? Supaya kita bisa bebas bergerak. Kita bebas berusaha. Kita mengalami ketidakpastian dari masa depan kita. Tetapi ya kita mesti hidup. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh tinggal diam. Walaupun dalam keadaan terbeban dan mengalami letih lesu, kita tetap ada. Kita tetap berjalan dan bergerak. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, hari ini disampaikan kepada kita sebuah warta yang menggembirakan kita, yang menguatkan kita, yakni kata-kata Yesus, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, ketenangan kepadamu. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat kebangkitannya, ia telah dilantik oleh Allah menjadi Tuhan, mengatasi segala kuasa-kuasa jahat. Dosa dan maut sebagai sumber dari segala masalah yang dihadapi oleh manusia telah diatasi oleh Yesus. Yesus telah tampil sebagai pemenang atas segala kuasa-kuasa jahat, kuasa kegelapan.
yang membuat manusia menderita, membuat manusia terbeban dan letih lesu. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, terang telah mengalahkan kegelapan. Yesus adalah terang mengalahkan kegelapan dosa. Kebencian yang merupakan akar dari banyak masalah telah dikalahkan oleh kasih. Balas dendam dan kekerasan yang merupakan akar dari banyak masalah telah dikalahkan oleh pengampunan. Egoisme yang merupakan asal dari segala masalah dalam hidup telah dikalahkan oleh kepedulian, oleh cinta. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada aku, kata Yesus. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Walaupun ada beban. Tetapi dengan datang kepada Yesus, maka beban itu akan menjadi ringan. Akan menjadi ringan. Dan tanda bahwa kita senantiasa datang kepada Yesus, yakni kita bersikap rendah hati. Orang yang sombong adalah orang yang sebenarnya anti Yesus. Hanya orang yang rendah hati, orang itu datang kepada Yesus. Hanya orang yang lembut, merekalah yang datang kepada Yesus. Orang yang senantiasa punya hati kepada sesama, mereka datang kepada Yesus. Orang yang senantiasa gembira, bersukacita, orang-orang ini senantiasa datang kepada Yesus. Tetapi orang yang terus-menerus mengeluh, mengkritik, mempersalahkan hidup ini, tiada senyum dalam hidup, itu orang-orang yang tidak datang kepada Yesus. Ada bahaya di zaman sekarang ini, orang makin sombong, sudah menjadi ateis, tidak mengandalkan Tuhan lagi, hanya percaya kepada ilmu-ilmu saja. Teknologi, seolah-olah ilmu dan teknologi bisa menyelesaikan segala masalah. Para saintis lain kali mulai tidak beragama. Seringkali juga orang merasa bahwa seolah-olah psikologi bisa menyelesaikan masalah, bukan iman lagi. Sehingga mereka akhirnya merendahkan orang-orang yang beriman. Padahal hanya dalam Tuhan ada kegembiraan. Hanya dalam Tuhan ada sukacita. Beban menjadi ringan. Beban yang kita pikul. Saudara-saudara sekalian yang terkasih. Tetapi seperti Yesus juga, kita harus juga lemah lembut. Kita harus juga rendah hati kepada sesama. Ada banyak orang di sekitar kita yang mengalami keletihan dan kelesuhan. Jangan kita biarkan. Jangan pura-pura kita tidak mau lihat. Jangan pura-pura kita tidak mau menolong. Seperti Yesus, kita harus berkata kepada sesama yang menderita, yang letih lesu, datanglah kepada aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semoga dalam keluarga orang tua senantiasa berkata kepada anak-anak, datanglah kepada kami. Aku akan memberikan ketenangan kepadamu. Bukan sebaliknya. Keluarga menjadi hancur karena orang tua tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan cinta lagi. Hanya seringkali dengan senyum, dengan menyapa, kita membuat orang lain jadi kuat. Sehingga Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan, kita tidak tahu segala kebaikan yang dihasilkan oleh sebuah senyum yang sederhana. Senyum yang sederhana seringkali menghasilkan banyak kebaikan, kita tidak tahu. Kita menyapa orang secara sederhana, banyak orang jadi kuat. Kita memberikan pengharapan.
Jangan menyerah. Paus Fransiskus mengatakan pada pesan Urbi et Orbi pada Minggu Palem tanggal 2 April 2020. Jangan menyerah. Tuhan lebih besar daripada segala masalah. Tetapi sekaligus juga Paus Fransiskus mengatakan pada hari raya Paskah 12 April 2020, Paus mengatakan, marilah kita menularkan pengharapan dan bukan menularkan kecemasan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.